Dalam dunia perekonomian, persaingan bisnis semakin ketat dan merambat dengan cepat, salah satunya di sektor kuliner. Di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Dukuh Cibogo 1, Desa Sumur Jomblang Bogo, Kecamatan Bojong, terdapat UMKM di bidang kuliner, yaitu siomay dan batagor. Siomay dan batagor merupakan jajanan kaki lima yang masih banyak peminatnya di semua kalangan. Pemilik bisnis ini masih berusia muda, sekitar berumur 21 tahun. Pengusaha ini bernama Kartim. Usaha yang dirintis sejak tahun 2018, tepatnya pada tanggal 13 Februari, diberi label Siomay Batagor Kiki Boga 87. Awal mula berdirinya usaha ini karena owner terinspirasi dari salah satu wirausahawan sukses yaitu Chandra Putra Negara, pemilik SB30. Langkah pertama yang dilakukan yaitu belajar dengan rekannya dari Bandung yang bernama Hendra, yaitu pemilik usaha batagor juga. Pada waktu itu, owner masih bekerja di restoran Pring Sewu Pemalang. Setelah belajar dan mendapatkan banyak ilmu serta pengalaman, owner ingin membuka usaha sendiri. Akhirnya, owner memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Skill yang dimiliki oleh owner merupakan peluang untuk owner sendiri dan akhirnya membuka usaha di bidang kuliner. Usaha yang dibangun dengan modalnya sendiri, yaitu dari sisa gaji dari pekerjaan owner sebelumnya. Dalam awal pengoperasiannya, Kiki Boga 87 hanya dikelola oleh pemilik usaha. Produk yang dihasilkan dari Kiki Boga 87 beragam, di antaranya siomay, batagor, pempek, dan cilok. Penetapan harga dari produk tersebut dengan menyesuaikan harga pasaran. Strategi yang dilakukan secara online maupun offline. Jika online, melalui media sosial berupa Instagram dan WhatsApp. Username Instagramnya yaitu @kartimwoke dan nomor WhatsAppnya 0858 0051 4353. Jika offline, dari mulut ke mulut. Dan strategi yang dilakukan pada awal membuka usaha dengan memberikan tes dirasa kepada orang-orang sekitar owner. Seiring berjalannya waktu, usaha yang sudah dirintis akhirnya dikenal masyarakat dan memiliki banyak pelanggan, sehingga menghasilkan profit yang cukup besar. Hal ini tentu saja peluang untuk owner membuka cabang di beberapa wilayah, sehingga membutuhkan karyawan untuk proses produksi serta yang bertanggung jawab di masing-masing cabang atau outlet. Kriteria karyawan yang dibutuhkan yaitu yang memiliki kepribadian yang ramah dan keuletan yang tinggi. Saat ini sudah memiliki 4 outlet, yaitu di Desa Sumur Jomblang Bogo, di wilayah Bojong, Kajen, dan Wiradesa. Tempat yang dipilih merupakan tempat yang strategis untuk penjualan, serta memiliki 5 karyawan. Sebelum ia memilih rekan kerja, owner menawarkan kerjasama dengan beberapa teman dari wilayahnya yang berlulusan SMP namun belum memiliki pekerjaan. Apabila setuju, akan langsung direkrut sebagai karyawan. Karyawan tersebut memiliki tugasnya masing-masing, yaitu sebagai penanggung jawab outlet, pengecekan bahan baku, marketing, keuangan, dan pelayanan. Jam kerja karyawan selama 8 jam, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dalam manajemen sumber daya manusia, owner selalu melakukan briefing terhadap karyawannya setiap 3 hari sekali, serta memberikan motivasi agar tetap semangat kerja. Dalam proses produksi, pembuatan barang produk setengah jadi dilakukan saat malam hari oleh owner itu sendiri dan dibantu oleh beberapa karyawan. Barang setengah jadi akan diolah menjadi barang jadi ketika proses jual beli atau ada pemesanan. Produk Kiki Boga 87 dikemas menggunakan plastik merek Tiktas. Pendistribusian produk tersebut dengan delivery atau diantar. Artinya proses pendistribusian langsung ke konsumen. Dalam pemasarannya, produk ini sudah hampir ke seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Owner juga tetap melakukan segmentasi pasar dengan melihat keadaan pasar, sehingga owner bisa membaca peluang, risiko, atau ancaman yang akan terjadi pada bisnis tersebut. Omset yang didapatkan tiap bulannya kurang lebih mencapai 3 juta. Dalam pelayanan konsumen, karyawan harus memiliki etika berwirausaha yang baik, ramah, dapat melayani dengan sepenuh hati.
Tentunya dengan memberikan kenyamanan dengan terciptanya keadaan outlet yang bersih dan tertata dengan rapi. Apabila terdapat kritik dari konsumen, karyawan harus tetap bersikap tenang dan menjelaskan dengan baik. Dalam menjalankan bisnis, produk yang dihasilkan memiliki keunggulan dan kekuatan, sehingga menarik dan menciptakan loyalitas pelanggan. Keunggulan dan kekuatan dari produk ini yaitu menggunakan kualitas bahan yang baik dan aman dikonsumsi, serta menciptakan cita rasa yang berbeda dari produk yang lain. Produk Kiki Boga 87 juga memiliki kekurangan, yaitu setiap outlet tidak memiliki fasilitas yang sama. Di situasi pandemi saat ini, menjadikan penghambat untuk bisnis tersebut karena banyaknya konsumen yang enggan untuk keluar rumah. Namun, owner memiliki solusi untuk masalah tersebut dengan memberikan pelayanan delivery order. Owner juga memperluas relasi dengan ikut komunitas SB30, sehingga terciptanya peluang untuk produknya dikenal oleh masyarakat secara luas. Namun, tidak bekerja sama dengan lembaga keuangan. Dalam menjalankan bisnisnya, pengusaha belum mengetahui teori bermuamalah yang secara syariah. Namun dalam hal pemberian upah sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum melakukan kerjasama dan memberikan aturan kepada karyawan untuk tetap menjalankan syariat Islam seperti melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya adalah analisis pemasaran syariah. Yang pertama yaitu produk. Dalam pemasaran dimulai dari produk, yaitu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seorang pemakai. Pada usaha Kiki Boga 87, beberapa produknya yaitu siomay, batagor, pempek, dan cilok. Pengusaha mengemas produknya dengan kemasan plastik. Produk dari Kiki Boga 87 merupakan produk halal karena menggunakan bahan-bahan yang halal seperti daging ayam dan daging ikan. Makanan Kiki Boga 87 juga menyehatkan, tidak membahayakan atau merusak organ tubuh karena dibuat dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang halal. Tidak adanya unsur maisir, tadlis, horor, ataupun riba. Yang kedua yaitu harga. Harga jual dari usaha Kiki Boga 87 berdasarkan dengan menyesuaikan harga yang ada di pasar. Karena harganya sudah sangat umum, untuk produk yang ditawarkan yaitu satu porsi siomay, batagor, cilok, pempek harganya Rp5.000. Produk Kiki Boga 87 juga bukan barang yang dapat ditimbun, sehingga kemungkinan adanya kenaikan harga barang akibat langkanya suatu barang itu tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah distribusi. Pendistribusian ini langsung kepada konsumen tanpa adanya perantara. Konsumen juga bisa langsung datang ke outlet terdekat. Usaha ini juga terdapat sistem delivery order. Apabila sungkan untuk keluar rumah, konsumen bisa meminta untuk diantarkan. Lokasi usaha masih di wilayah strategis karena berada di pinggir jalan raya, bukan berada di tempat-tempat yang terlarang. Yang terakhir yaitu promosi. Pengusaha mempromosikan barang produksinya melalui akun sosial media serta dari mulut ke mulut. Akun media sosial yang digunakan untuk promosi merupakan milik pribadi dari produsen Kiki Boga 87, sehingga tidak adanya unsur penipuan.